Assalamualaikum, Bu Lis. Waalaikumsalam, Bu Riana. Apa kabar? Alhamdulillah, saya baik hari ini, Bu. Aduh, seneng loh Bu Lis ngubungin saya lagi, tak pikir lupa. Udah lama juga ya nggak ketemu, nggak ngobrol-ngobrol. Mumpung lagi sama-sama luangnya nih kita. Sehat ya Bu Iya, ya? Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Senang sekali hari ini bisa ngobrol kita. Iya, iya. Ada apa ini? Kok tumben? Gini loh, Bu. Eh, ada yang ingin saya Ini loh Bu, saya ingin Bu Riana membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan sebagai coaching. Saya ingin Mm-mm. melakukan kegiatan coaching dengan rekan saya di sekolah, Bu, gitu, Bu. Oh, gitu. Kapan rencananya? Rencananya saya akan melakukan kegiatan itu besok Mm-mm. jam 12. Kira-kira Bu Oh, Diana bisa tidak ya? besok jam 12, insya Allah nggak ada acara. Nanti saya bisa bantu deh. Insya Allah tapi ya, nanti kita WA-WA-an lagi untuk memastikan ininya. Rencananya coachingnya apa ini? Siapa nih yang mau di coaching? Bulis? Itu teman saya Bu di sekolah. Mm-mm, mm-mm, Rencananya dalam diskusi tersebut, mm-mm, kemarin kan teman saya sempat ngobrol-ngobrol santai gitu. Kalau mm-mm, dia kelihatan seperti ada masalah gitu di kegiatan belajarnya. Jadi mm-mm, saya mm-mm, ingin memanfaatkan momen itu untuk mm-mm. melatih kemampuan coaching saya. Oh, gitu. Padahal udah jago banget loh, udah pengalaman kan Bu Lis ini. Nah, Ah, ini Ibu. bau saya bisa bantu di pengembangan yang mana ini? Di pengembangan kompetensi yang mana ini? Saya berharap Bu Diana bisa memperhatikan cara saya saat melakukan coaching, Bu, ya. Kira-kira Mm-mm. saya itu bisa tidak menjadi pendengar yang aktif, bagaimana Oke. cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, seperti itu, Mm-mm. Bu. Jadi seputar itu. Pendengar yang aktif dan juga pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna ya. Iya, Kalau boleh Bu. tahu besok topiknya mau membicarakan apa sih, Bu? Topik yang ingin saya bicarakan tentang membangun chemistry dengan murid. Oh, keren ini. Jadi pastinya nanti beliau yang di coaching ini akan menyampaikan banyak cerita dan memang akan membutuhkan kompetensi yang Bu Li sebutin tadi ya, yaitu menjadi pendengar yang aktif ini. Nanti kira-kira saya akan menilai di dua hal ini, targetnya Bu Li sendiri apa ini? Target saya nanti bisa meningkatkan keterampilan ini, Bu, ya. Mhm, mhm, Jadi terus kemudian saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan mhm, merumuskan pertanyaan yang efektif mhm. yang sangat berguna dalam proses coaching nanti. Oke. Jadi nanti, ada 2 hal ini, yang ingin Ibu amati besok itu nanti, pokoknya indikatornya kalau boleh saya bilang di sini adalah Bulis bisa meningkatkan kemampuannya untuk menjadi pendengar yang aktif dan pertanyaan yang bermakna. Kira-kira Bu, selama ini Bulis belum mencapai kedua hal ini karena apa? Saya belum mencapai kedua hal ini karena saya pernah melakukan praktek coaching dan saya Mhm. itu kurang fokus saat menjadi coach. Dan Oh, saya juga belum mampu untuk meningkatkan atau merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi. iya, iya, iya. Kira-kira kenapa Bulis? Saya rasa pertanyaan saya masih berputar-putar begitu, Bu. Saya masih Berputar-putar ya. berulang-ulang. Iya. Mhm, mhm, mhm. Berputar-putar tuh kalimatnya itu-itu aja atau Ibu Iya, bener-bener kalimatnya iya, oke. kalimatnya kok masih itu-itu aja. Jadi Mhm, saya mhm. merasa belum berkembang. Oke, terus kemudian kalau untuk menjadi pendengar yang aktif tadi kira-kira gangguan apa yang Bu Lis sering alami? Saya terlalu terburu-buru menanggapi. Oh, Jadi ketika coach saya menyampaikan pendapatnya, saya terlalu terburu-buru untuk menanggapi itu, Bu. oke. Untuk yang pertama nih tentang yang terburu-buru ini tadi, kira-kira besok kalau melakukan coaching apa yang bisa Bu Lis lakukan nih biar nggak terburu-buru?
Saya ingin lebih fokus dan lebih sabar lagi Oke, mendengarkan, oke. Waktunya begitu. udah pas ya Bu ya besok ya jam Udah 12 itu. udah pas, Bu, kita sudah Oke. sepakatan mau Mhm. bertemu besok. Oh iya, jadi ada prosesnya juga ya kemarin ya janjian jamnya ini kemarin ditentukan bersama-sama begitu ya. Iya. Terus berarti untuk apa namanya nanti mengenai kompetensi menjadi pendengar yang eh, hadir, ada dan aktif ini nanti Bu Riz akan fokus gitu. Ada hal yang lain yang bisa diusahakan biar nggak terburu-buru. Hmm, saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna lagi biar saya Oke. tidak terburu-buru. Hmm. Mengajukan mengajukan pertanyaannya itu ya. Ya, tapi Iya. Bu Lis sudah mengenal baik Bu yang akan di coachingnya ini akan udah kenal baik ya Bu ya. Iya, sudah, Bu. Enak kan jadi nanti ya Iya. suasananya akan enak. Baik. Iya. Harapan saya begitu. Ah iya, Suasana bisa amin amin. menjadi lebih enak. Iya. Baik, Bu Lis, berarti insya Allah besok kita akan ketemu lagi nih ya untuk Iya. apa namanya saya melakukan pengamatan di sesi coachingnya Bu Lis dengan temannya Ibu. Jadi ada dua hal yang akan saya amati, yaitu kompetensi Bu Lis dalam menjadi pendengar yang aktif, juga dalam hal penyampaian pertanyaan yang bermakna. Betul ya Bu ya? Iya, betul, Bu. Jadi targetnya Bu Lis nanti boleh disampaikan lagi. Jadi targetnya Bu Lis ingin. Tar- Target saya nanti, saya ingin menjadi pendengar yang baik, Mm-mm, lebih sabar lagi, menggali pendapat dari Koci. mm-mm. Saya juga ingin bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini lebih efektif dan bermakna. Kira-kira indikatornya nanti bagaimana? Ada indikator spesifik yang ingin Bu Lis capai enggak? Ada, Bu. Ya, Jadi ya, ketika saya berhasil untuk menjadi lebih sabar lagi dan menjadi pendengar yang aktif itu, ya. saya merasa bahwa indikator tersebut dikatakan berhasil, begitu, Bu. Oke. Jadi besok indikator-indikator ini akan kita coba amati gitu ya, Bu Lis ya. Iya. Iya, Baik, Bu. iya. Bu Lis, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Bu. Saya terima kasih banyak karena sudah ada waktu untuk menerima itu pengaduan saya untuk kegiatan besok dan menyempatkan waktu untuk kegiatan saya besok bersama coach saya, Bu. Baik, semoga ini jadi ini ya Bu ya, bagian dari persiapan yang baik gitu ya. Jadi niatannya besok kan kegiatannya baik, jadi juga diawalin dengan yang baik juga begitu ya Bu ya. Iya. Sampai ketemu besok ya Bu ya. Nanti kita Iya, siap, Bu. saling saling mengingatkan. Saya paginya diingetin ya Bu ya, siapa tahu saya lupa. Iya, Bu, saya akan teleponnya dengan Bu besok. Iya, makasih ya Bu Lis. Saya Sama-sama, Bu sudahan dulu. Lina. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Vika. Waalaikumsalam, Bu Lis. Bagaimana kabar Bu Vika hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi masih ada sedikit yang mengganjal gitu loh, Bu, di dalam pikiran saya ketika setiap kali mau mengajar anak-anak. Masih ada yang mengganjal. Kira-kira apa, Bu ya? Apa Bu Vika mau langsung cerita sekarang atau nanti aja di sesi kita diskusi? Saya ingin bercerita sama Bu Lis. Mungkin ada solusi dari apa yang saya gundahkan, gitu, Ibu. Bu Vika, sebelum kita mulai sesi diskusi kita, ini saya mau nanya ini bagaimana perasaan Bu Vika ini menjelang sesi coaching kali ini? Perasaan saya yaitu, Bu, semoga aja nanti saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini, Bu.
Oh, ada hal apa Bu ya kok merasa ada masalah yang dihadapi? Saya jadi penasaran ini. Gini loh Bu, saya kan baru pindah dari lembaga baru. Nah, jadi itu ada rasa saat saya masuk ke dalam kelas anak-anak itu, saya itu kayak jadi orang lain, tidak masuk di dunia mereka gitu loh Bu. Kalau dulu saya ngajar di TK itu, ya saya sebagai guru kelas, saya bisa menguasai kelas dan saya bisa bergabung dengan anak-anak dengan enjoy-nya. Tapi ketika saya masuk di jenjang lembaga yang berbeda ini, Bu, saya merasa itu kayak hampa gitu loh, Bu. Jadi orang lain. Merasa hampa seperti menjadi orang lain begitu ya Bu ya? Iya, Baik Bu, mari kita jadikan diskusi ini untuk mencari solusi bersama. iya Ibu. Bu Vika, kira-kira apa sih yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita kali ini? Saya itu inginnya itu Bu, bisa membangun chemistry dengan anak-anak, bisa masuk ke dunia anak-anak, bisa apa yang saya jelaskan ke anak-anak itu bisa diterima gitu loh Bu. Dan juga ketika anak-anak mendengarkan saya, mengamati saya saat mengajar, itu mereka itu bisa menikmatinya, tidak menjadi beban kepada mereka gitu loh. Jadi membuat enjoy mereka saat pembelajaran saya. Saya kan ini guru mapel, harus berpindah-pindah kelas dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Pasti itu saya harus menyesuaikan diri saya ketika saya di kelas 1, ketika saya di kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 6. Jadi itu yang bikin saya itu merasa jadi orang lain ketika masuk di kelas mereka, gitu Bu. Seperti mempunyai tantangan baru gitu Bu ya. Iya. Kira-kira tujuan Bu Vika, kira-kira apa sih tujuan akhir yang Bu Vika inginkan? Tujuan saya itu Bu, saya itu bisa masuk di dunia mereka, bisa bisa ketika saya mengajar itu anak-anak bisa bersimpati kepada saya, mengikuti pembelajaran dengan senang, bisa menerima pembelajaran dari saya, itu Bu. Baik, sekarang ada nggak ukuran keberhasilan dari Bu Vika dari sesi coaching kali ini? Ada Bu, saya kira kalau saya sudah sesinya yang bisa mengukur keberhasilan saya itu yaitu ketika saya sama anak-anak, terus dan anak-anak itu bisa menunjukkan sikap dan perasaan happy ketika saya sedang melaksanakan pembelajaran di kelas-kelas mereka, gitu Bu. Selain keberhasilan dari sikap yang ditunjukkan anak-anak yang merasa happy, yang merasa senang, itu ada nggak ukuran keberhasilan yang lain yang menurut Bu Vika ingin Bu Vika capai? Kalau saya Bu ya, caranya saya untuk mendekati mereka itu setiap kali istirahat, saya itu mencoba mendekati mereka Bu. Kalau saya sekarang mengajar di kelas 1, besok saya di kelas 2, saya mencoba mencari waktu untuk bisa ngobrol dengan mereka di kelas 2. Agar ketika besok saya mengajar di kelas mereka, mereka sudah tidak canggung lagi sama saya. Jadi saya mendekati mereka ketika istirahat, ngobrol, menjadi teman mereka, menjadi pendengar mereka, dan saat besok saya masuk di kelas mereka, mereka bisa menerima saya, memperhatikan saya. Ibu. Jadi ukuran keberhasilan yang menurut Bu Vika inginkan itu ketika anak-anak bisa mendengarkan Bu Vika, menerima Bu Vika, mengajak ngobrol Bu Vika. Nah, berarti kalau begitu sekarang anak-anak masih belum bisa berperilaku seperti itu ya Bu ya? Masih belum Ibu, kadang ada yang ngobrol sendiri, kadang kayak walah gitu loh Bu, ada kata walah, jadi kayak beban itu loh ketika mereka belajar kok ada beban, oh aku harus mengerjakan ini, jadi ada rasa bosan dari mereka itu Bu. Jadi timbul rasa seperti itu, timbul rasa bosan, timbul rasa yang seperti ada jarak itu ya Bu ya. Jadi mungkin itu ada hal-hal yang menyebabkan mereka menjadi bersikap seperti itu. Menurut Bu Vika, kira-kira faktor apa sih yang membuat murid-murid Ibu Vika bersikap seperti itu? Jadi agak kurang ada tali yang menyambung antara Bu Vika dengan
murid-muridnya Bu Vika? Kalau menurut saya itu Bu, mungkin ya pembelajaran saya itu kurang menarik. Apa mungkin ya saya harus memberikan inovasi pembelajaran baru kepada mereka sehingga mereka itu semakin tertarik dalam mengikuti pembelajaran saya. Bu Vika, bolehkah Bu Vika ceritakan lebih lanjut seperti apa sih murid-murid saat kegiatan pembelajarannya Bu Vika? Kadang itu Ibu, ada yang fokus, ada yang ngobrol sendiri, ada yang sibuk sendiri gitu. Ketika ada pertanyaan mereka pun tidak merespon, bahkan tidak tahu jawabannya. Disuruh tadi pembelajaran apa, ada yang tidak tahu. Apa mungkin pembelajaran saya yang membosankan, apa memang mereka yang tidak mengerti itu loh Bu. Dari perilaku yang nampak itu, Bu Vika sudah melakukan apa saja untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan mereka berperilaku seperti itu? Rencana saya itu Bu, saya itu ingin mengajar dengan inovasi pembelajaran yang baru. Mungkin di tengah-tengah pembelajaran nanti ada games atau ice breaking, biar mereka kembali fokus dan bisa menerima pembelajaran dari saya. Selain dari rencana pembelajaran, ada nggak ini rencana-rencana lainnya atau alternatif-alternatif lainnya yang memungkinkan untuk Bu Vika lakukan? Ya itu tadi Bu, saya ingin lebih dekat dengan mereka dengan cara menggunakan waktu luang saya untuk mendekati mereka. Setiap kali saya mau berpindah ke sekolah, mungkin di waktu istirahat saya bisa berkumpul dengan mereka, bermain bersama untuk saling bertukar pikiran atau ngobrol-ngobrol santai dengan mereka sehingga mereka tidak kaku saat pembelajaran saya. Selain dari inovasi pembelajaran yang Bu Fikar ceritakan tadi, dan juga rencana ngajak ngobrol-ngobrol santai, melakukan pendekatan secara personal, itu kira-kira ada nggak hal lain yang mungkin ingin Bu Vika tambahkan? Untuk saat ini mungkin itu dulu Ibu. Dan saya kedepannya akan melihat perubahannya ketika saya sudah memberikan inovasi pembelajaran dan game-game yang menarik untuk memusatkan perhatian anak. Itu kalau mungkin itu belum berhasil, mungkin saya bisa cari jalan yang lain. Baik Bu, kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid agar lebih terhubung dengan Bu Vika dan personal dengan Ya. Bu Vika agar suasana nyaman itu bisa terbangun secara alami? Suasana nyaman ya memberikan mereka waktu, kebebasan, serta ingin minatnya anak itu diungkapkan gitu Ibu. Jadi tahu minatnya ingin seperti apa, perasaannya saat itu yang perlu Bu. Bagus Bu ya, dari rencana-rencana yang Bu Vika sampaikan tadi sangat bagus menurut saya. Adakah prioritas yang Bu Vika miliki dalam rencana ke depannya? Prioritas saya itu ya yang pertama itu membangun hubungan dengan murid-murid saya dulu Bu. Baru kemudian saya merencanakan bagaimana memfokuskan pembelajaran kepada mereka dan mereka bisa menerimanya dan tanpa beban saat saya mengajarnya. Benar sekali Bu ya. Jadi apa yang bisa diterima oleh murid itu bisa menjadi prioritas bagi kita. Nah sekarang Bu, kira-kira selain prioritas yang Bu Vika ceritakan tadi, ada nggak strategi khusus yang mungkin Bu Vika gunakan untuk rencana ini? Strategi khususnya yaitu melakukan pendekatan personal mungkin, bisa masuk di dunia mereka, seperti itu Bu. Baik Bu, melakukan pendekatan personal kan kita membutuhkan lebih banyak usaha gitu ya Bu. Iya. Adakah langkah-langkah yang akan Bu Vika terapkan dalam melakukan pendekatan personal? Ketika mungkin saat pagi hari mereka datang, ada yang datang pagi gitu, ya menanyakan kabarnya, perasaannya saat ini, dan saat mereka istirahat itu juga bisa
tidak hanya di kantor, mungkin kita bisa berbaur di luar bersama anak-anak. Jadi bisa saling mengenal satu sama lain. Baik Bu Vika, langkah-langkah yang Bu Vika sampaikan tadi benar-benar sangat baik kalau menurut saya ya. Kira-kira bagaimana ini nih Bu Vika melihat tindak lanjut dari rencana ini? Kayaknya saya perlu bantuan, Bu. Bantuan dari rekan-rekan guru saya di sana untuk lebih mengenal personal mereka, karakter mereka. Mungkin dari guru-guru yang sudah lama mengajar di sana sudah mengerti, oh, anak ini loh, anak itu ini. Nah, jadi mungkin itu juga bisa dijadikan salah satu cara untuk saya lebih mengenal mereka. Kira-kira kalau Bu Vika mau melaksanakan rencana Bu Vika dalam melakukan pendekatan personal, melakukan pembelajaran yang berinovasi, untuk melakukan misalnya mau mendekati anak-anak secara seperti ngobrol santai dan seperti yang Bu Vika ceritakan di awal tadi, kira-kira siapa saja sih yang akan membantu Bu Vika untuk melaksanakan rencana tersebut? Selain dari mungkin dari tadi kan Bu Vika sudah menceritakan ada guru-guru ya. Ya, Selain dari guru-guru itu sendiri, siapa sih yang bisa membantu Bu Vika misalnya? ada Bu, di situ itu satu guru yang mungkin sefrekuensi dengan saya. Dia itu dulunya itu mengajar sama di jenjang taman kanak-kanak dan beliaunya sudah mengajar cukup lama di sana. Jadi beliau yang bisa menjadi jembatan saya untuk lebih mengenal karakter-karakter anak-anak, pola tingkah mereka gitu Ibu. Ada satu guru yang sefrekuensi dengan saya gitu Bu. Jadi untuk melakukan rencana yang Bu Vika sampaikan tadi, Bu Vika sudah pasti tahu ya siapa-siapa yang akan membantu Bu Vika, begitu ya Bu? Iya, ada. Nah, sekarang kan Bu Vika sudah menemukan nih solusi dari permasalahan yang Bu Vika ceritakan di awal tadi tentang anak-anak yang kurang perhatian, kurang bisa membaur dengan Bu Vika, kurang nyambung. Nah, kira-kira komitmen Bu Vika apa nih agar rencana tersebut bisa dilakukan dengan baik? Komitmen saya agar bisa berjalan dengan baik itu akan segera saya lakukan, Bu. Mungkin di semester awal ini setelah MPLS akan segera saya lakukan bagaimana merencanakan pembelajaran yang berinovasi. Dan juga melakukan waktu-waktu yang luang saya untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada murid-murid saya, Bu. Iya Bu, benar sekali. Jadi solusi tersebut kan sudah ketemu ya Bu ya. Jadi permasalahannya Bu Vika sudah menemukan titik terang untuk diatasi. Nah sekarang hal pertama dari semua rencana yang Bu Vika susun tadi, langkah paling awal yang akan Bu Vika lakukan terlebih dahulu apa nih? Langkah awalnya ya itu Bu, pendekatan. Setelah dekat, setelah tahu apa yang mereka butuhkan, karakter mereka, terus memberikan inovasi pembelajaran melalui teman guru saya yang sefrekuensi sebagai jembatan saya untuk lebih mengenal mereka dan segera menerapkan pembelajaran tersebut sehingga bisa tahu bagaimana respon dari murid-murid saya ketika saya mengajar. Iya, benar sekali. Jadi ukuran keberhasilan yang sudah disepakati di awal akan terlihat di situ, Bu ya. Ya. Baiklah, Bu. Diskusi kita cukup untuk hari ini. Semoga lancar ya dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di kegiatan belajarnya Ibu. Terima kasih Bu Lis. Nanti kalau saya sudah mencoba melakukan pendekatan kepada murid, melakukan inovasi pembelajaran, hasilnya akan saya sampaikan Bu Lis ya. Dan Bu Lis jangan bosan untuk menjadi coach saya, karena saya butuh untuk memotivasi saya. Apakah langkah saya selanjutnya agar murid-murid saya bisa membangun chemistry dengan saya? Ya Bu.
Baik Bu Vika, saya penasaran sekali ingin melihat hasilnya. Semoga langkah-langkah yang sudah Bu Vika susun, rencana-rencana yang sudah Bu Vika rencanakan itu bisa berhasil dan ukuran keberhasilan yang sudah Bu Vika tentukan bisa tercapai. Begitu ya Bu ya? Ya, amin. Nanti kita agendakan lagi ya, Bu, pertemuan selanjutnya. Ya, sampai Terima ketemu lagi kasih. nanti di kegiatan selanjutnya Bu Vika. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Lis. Halo Bu Riana. Sudah ya tadi ya proses dengan Bu siapa tadi Bu Vika ya. Iya, dengan Bu Nah, Vika. gimana nih kalau Bu Lis sudah menjalankan tugas rasanya gimana ini? Rasanya saya masih harap-harap cemas ini. Saya kan masih belum dinilai ini sama Bu Riana. Kira-kira saya ini Tapi sebelum termasuk saya nilai nih, Bu Lis punya penilaian sendiri nggak tadi dengan penampilannya, dengan sesi bersama Bu Vika tadi gimana kalau menurut Bu Lis sendiri? kalau menurut saya sendiri sih, saya melakukannya dengan baik. Bu Riana, Oke, lancar ya, iya lancar, aman-aman saja. iya aman Bu. Kenapa Bu Lis ngerasanya begitu? Saya merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif, dengan Mm-mm, sabar, mm-mm, mm-mm, dan mm-mm, pertanyaan yang saya ajukan pun lebih berbobot dari yang sebelumnya. mm-mm, mm-mm. Oke, 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 oke. Nih, saya izin ya, saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya, Bu Lis. Iya Bu, itu yang saya tunggu-tunggu. Soalnya tadi kan ada dua eh, penilaian gitu ya, dua dua hal yang Ibu sampaikan di percakapan kita yang lalu bahwa Ibu ingin untuk meningkatkan kemampuan mendengar secara aktif, juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau tadi sih saya ngelihat Ibu sudah aman gitu ya. Jadi Bu Fikanya sendiri juga merasa nyaman setiap kali ditanya juga jawab, nggak sampai yang jawaban singkat-singkat seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih memang sesuai dengan yang Ibu bilang sudah berjalan dengan aman dan lancar gitu. Selamat sudah sudah mencapai tahap yang itu. Tadi juga saya mengamati kalau Bu Lis ini melakukan alur tirta dan rasa ini secara nyaman gitu ya bagi Bu Vika, sehingga Bu Vikanya sendiri nggak ngerasa kayak diinterogasi gitu. Jadi saya melihatnya wah luar biasa ini Bu Lis ini setiap Bu kali Riana bisa apa aja. namanya setiap kali menyampaikan pertanyaan selalu ada summarize dari hal-hal yang disampaikan sama Bu Vika. Jadi Bu Vikanya sendiri juga ngerasa nyaman gitu ya menjawab-jawab. Betul nggak Bu? Iya sih Bu, saya Iya ya, senang merasa mendengarnya. enak gitu ya. Jadi sebenarnya saya merasa kalau kemampuan saya sih masih belum Bu ya. Mm-mm, Tapi mm-mm. saya di awal sudah yakin kalau tadi saya sudah lebih meningkat lah dari sesi sebelumnya. Tapi Hmm, di bagian tapi mana Bu? masih Tadi ada yang masih masih apa namanya masih ganjel gitu di bagian mana nih? ini Bu, pertanyaan saya itu di waktu saya menggali di kegiatan rencana aksi Bu ya. Mm-mm, mm-mm, Itu mm-mm. sedikit ada jawaban yang saya merasa kayak kurang puas gitu, Bu. Jadi Hmm. saya punya keinginan terburu-buru ingin kayak memberikan solusi gitu, Bu. Ah, Saya hampir di situ. Saya hampir ingin terpancing. hampir Ah, terpancing. Saya seperti tidak, aduh kok gini jawabnya. ya, Saya masih punya itu pikiran seperti itu, tapi saya tahan. Saya bisa ya, menahannya agar ah, bisa keberhasilan saya dalam menjadi pendengar yang baik itu sukses gitu. ya, ya. Jadi saya Boleh, tahan, saya Bu, ingat itu. boleh berbagi nggak? Saya juga kadang-kadang juga merasa seperti itu loh. Ada apa namanya? Ingin ingin apa ya? Ingin ambil jalan pintas aja. Oh gini aja Bu, kayak gitu ya. Kalau Bu Iya. Lis tadi mengatasinya langsung gimana Bu?
Kan langsung sadar tapi ya, dalam keadaan Iya, itu sadar ya. saya sadar. Jadi Mm-mm. kita memang perlu benar-benar fokus agar kita tidak terpancing dengan keinginan untuk memberikan Mm-mm. solusi Mm-mm. daripada Mm-mm. menunggu coach untuk menemukan solusi seperti itu, Oke, Bu. oke, oke. Apalagi kalau kita merujuk kepada standar kan kita sebagai apa ya istilahnya eh, penggali gitu ya. Iya, kan kita Penggali harus jadi penggali penggali aja bukan gitu pemberi kan, bukan solusi. bukan Iya, Bu. pemberi pemberi apa pemberi Pemberi hasil gitu solusi. ya. Iya, iya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu ini hal yang susah atau sebetulnya biasa aja sih dilakuin? Kalau menurut Bu Lis? Kalau kalau menurut yang saya lakukan tadi, itu Mm-mm. saya tidak merasa susah sama sekali, Bu. Oke. Jadi saya mengerti, jadi Mm-mm. berjalan sesuai dengan apa yang saya Mantap. harapkan, Mm-mm. saya rencanakan itu berjalan sesuai dengan itu. Syukurlah kalau begitu. Ini em, karena sudah merasa apa selesai ya itu tadi ya dengan Iya, sesi itu tadi rencana tindakan itu tadi kan Ibu ada yang merasa masih kurang nih. Kalau iya. dimulai gitu misalkan Ibu mau mencapai angka berapa nih? 10 atau 9? Saya ingin mencapai angka 9 lah, Bu. Oke, posisinya Kalau sekarang lagi di mana nih? kalau di posisinya sekarang ini masih 7 kalau menurut Masih saya. 7. Jadi saya Emang ingin kemarin di mencapai ke bawah 7 9 berarti itu. Bu ya? Iya, masih di Alhamdulillah bawah sekarang udah 7. kenaikan. Ini target Iya, berikutnya mau naik ke berapa nih? Langsung ke 10 itu atau ke 9 dulu saya atau akan ke 9 dulu lah. Kalau nanti di 9 itu berhasil, saya pasti punya keinginan untuk mencapai target di 10. karena sebetulnya ketika Bulis sekarang sudah menyiapkan target angka 9 dulu nih, pasti Bulis sudah ada bayangan nih kira-kira kekurangan yang itu tadi ada di sesi itu tadi mau digimana ini Bu sama Bu Lis. Saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif itu, Bu. Oke, oke, oke. Jadi sudah ada bayangan tentang yang mau dilakukan ini ya. Bu sebetulnya tapi adakah tambahan-tambahan kompetensi yang sebetulnya Bu Lis ingin kembangkan gitu dari dua ini ataukah bagaimana? Tambahan kompetensi yang ingin saya kembangkan selain dari menjadi pendengar yang aktif, Mm-mm, terus merumuskan pertanyaan yang lebih berbobot, mm-mm. saya itu ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi seperti performa saat menyampaikan atau apa perform saya saat Mm-mm. melakukan coaching itu lebih meningkat lagi, lebih maksimal itu. Kayak apa itu Bu? Mau ditampilkan seperti Kayak gimana gitu? hmm, kayak seperti ekspresi saya yang lebih Hmm. berempati lagi gitu. Mau dibikin kayak gimana ini? Ekspresi terus apa lagi nih, Bu? Agak iya, ekspresi saya Mm-mm, lebih mm-mm. lebih nyaman lagi agar coach saya itu Hmm. lebih nyaman lagi Oke, ketika oke, kita oke, oke. melakukan proses Apa ini yang coaching. bisa Ibu lakukan dengan itu? Apakah lebih siap lagi atau gimana begitu? Apakah ada sesuatu yang lain? Yang harus saya lakukan adalah fokus itu, jadi meningkatkan fokus itu sendiri agar performnya lebih meningkat gitu, Bu. Hmm. Jadi ada 3 hal yang akhirnya jadi PR gitu ya, Bu ya. Jadi Iya, jadi ada 3 hal Ibu ini yang meningkatkan lagi harus heeh, untuk mhm, menjadi pendengar yang aktif tadi karena masih iya betul. meningkat menurut Bu Lis masih meningkat sedikit. Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya dan yang terakhir adalah bagaimana bisa membuat lawan bicara nyaman untuk berbicara dengan Ibu gitu ya dengan ekspresi Iya, dan performa yang tepat dan baik. lebih Betul begitu ya, Bu maksimal. ya? Jadi nanti hasil hasil apa? Hasil pengamatan-pengamatan ini sudah saya catat di form supervisi. Jadi nanti kita bisa bareng-bareng untuk apa ya Bu ya, melihatnya sebagai sebuah dokumen yang nanti Bu Lis akan bisa manfaatkan untuk bukan hanya sebagai pengingat, tapi juga
bukan hanya sebagai dokumen aja, tapi juga sebagai tingkatan yang keberikutnya begitu ya Bu ya. Jadi biar buat Iya, sama-sama kita kita manfaatin gitu ya Bu ya. iya Bu. Jadi saya dengan adanya ini dokumen ini saya akan lebih memahami di mana area saya harus perlu dikembangkan lagi. Oke, Bu, nanti untuk hal-hal yang lainnya lagi, kira-kira Bu Lis akan berdiskusi bersama siapa ini untuk bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang Bu Lis upayakan ini? Mungkin saya akan berdiskusi dengan supervisi lain di lain kesempatan. Oke, saya juga nunggu kalau nanti Bu Lis membutuhkan saya, tinggal kabarin aja, gitu ya. Iya, siap Bu. Saya terima kasih sekali Bu ya sudah membimbing saya dan memberikan Oke, umpan balik heeh. pada kegiatan saya kali ini. Saya tuh seneng banget sama Bu Lis kalau ngubungin saya itu selalu menjelaskan latar belakang permasalahannya dulu, menceritakan dulu gitu. Jadi saya nggak yang apa ya kalau istilahnya gitu ujuk-ujuk, "Hah, ini mau apa ini?" gitu kan. Jadi Iya, nanti kita obrolannya jadi bisa enak dan lebih efektif kan Bu ya. Jadi karena Bu Lis sudah fokus terhadap apa yang mau kita obrolin gitu. iya siap Kalau Bu. kalau boleh saya minta nih Bu Lis, Bu, apa sih yang Bu Lis dapat dari obrolan kita, mulai dari pra sampai sekarang ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Lis? Perasaan saya jadi senang Bu. Jadi saya tahu di mana saya harus mengembangkan diri, di mana area-area saya yang ternyata masih kurang untuk dikembangkan dan itu dari hal yang tadinya saya masih tidak belum maksimal. Nah, dari kegiatan ini kan saya bisa tahu di mana saya harus kembangkan dan di mana kekurangan saya. Itu, Bu. Baik, baik. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat ya Bu Lis. Baik, Bu. Amin, Terima amin, kasih amin. atas bimbingannya, Bu Riana. Bu Lis, jangan kapok-kapok, pokoknya hubungin saya. Saya senang banget bisa bisa menjadi bermanfaat untuk Bu Lis. Jadi manfaatin saja saya sewaktu-waktu saya di calling, saya akan siap bantu Bu Lis. Bu Lis, terima kasih banyak. Sampai Siap, Bu ketemu lagi Riana. ya. Iya, siap, Bu Riana. Selamat Terima kasih, Bu istirahat Bu Riana. Lis. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.